apa hukumnya bermakmum dengan orang yang menikah beda agama? Baik, di negeri kita pahami dulu, di negeri kita menikah beda agama bukan pernikahan yang legal, karena memang kalau menikah dalam KHI itu harus satu agama. Yang kedua, bahwa menikah beda agama dengan ahli kitab itu diizinkan oleh Al-Quran. Ingat saya bilang ahli kitab. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba hillul lakum. Perempuan yang terhormat dari orang-orang ahli kitab itu halal bagi kalian. Tetapi yang tidak boleh adalah menikahi orang musyrik. Wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Tidak boleh menikahi orang musyrik sampai beriman. Maka pertanyaannya, yang dinikahi ini orang musyrik yang menyekutukan Allah atau orang ahli kitab? Itu dua hal yang berbeda. Selanjutnya, kemudian orang ini menjadi imam, boleh apa tidak? Selama syarat-syarat menjadi imam terpenuhi, maka boleh saja dia menjadi imam, karena status menikahnya tersebut dengan orang yang berbeda agama, kemudian bisa punya anak 4, bisa ngurus akte, bisa ngurus yang lainnya, menunjukkan bahwasanya itu ada dalam tanda petik dilegalkan oleh negara. Yuk piye ngurus lain-lainnya kalau sampai punya anak 4 dalam kasus pertanyaan jenengan. Maka itu untuk saat itu barangkali, karena anak 4 kan berarti sudah nikahnya mungkin puluhan tahun yang lalu. Untuk saat itu barangkali dilegalkan, sehingga secara aturan negara barangkali melihat dari pertanyaan jenengan itu sudah puluhan tahun yang lalu, dan ternyata juga secara administrasi aman-aman saja, sehingga tidak masalah kalau bermakmum kepadanya. Adapun kemudian istrinya itu ahli kitab atau musyrik, nah maka ini kita tidak tahu. Tapi prinsipnya orang yang bermaksiat menjadi imam boleh apa tidak? Orang yang bermaksiat lalu dia menjadi imam, selama bermaksiatnya itu tidak terang-terangan, tidak mempromosikan kepada yang lain, tidak propagandis, maka dia boleh menjadi imam. Tapi orang yang bermaksiat terang-terangan, dia mempromosikan maksiatnya, maka dia tidak boleh menjadi imam. Nah itu apakah kemudian terang-terangan mempromosikan maksiatnya atau tidak? Sehingga dalam hal ini yang terlarang itu adalah orang yang bermaksiat, maksiatnya terang-terangan, mempromosikan kepada yang lain, itu yang tidak boleh menjadi imam. Itu pun jika dia bermaksiat terang-terangan tapi dia adalah penguasa, itu masih boleh menjadi imam. Ya. Jadi misalnya ada nyun sewu, misalnya ada Pak Lurah. Cuma misal ini. Ya. Ada Pak Lurah, dia bermaksiat terang-terangan. Tetapi Pak Lurahnya ini dikenal cukup tegas, cukup keras. Lalu dia datang mau jadi imam, boleh apa enggak? Boleh, karena dia penguasa. Loh kenapa enggak dicegah saja? Mudorotnya lebih besar, orang oleh ngurus kakak, orang oleh ngurus KTP misalnya. Nah, maka disinilah boleh, karena dia sebagai penguasa. Sehingga kalau misalnya penguasa, selama penguasa itu masih menjalankan sholat dan dia jadi imam sholat, selama dalam hal ini bukan rakyat biasa. Kalau rakyat biasa tidak boleh, kalau ahli maksiat terang-terangan mempromosikan maksiatnya. Wallahu a'lam bishawab.